Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalis Paisa dari program studi kedokteran kelas C dengan NIM 255070100111083. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis dan tanggapan terhadap argumentasi Rocky Gerung dalam dua video yang membahas Pancasila, yaitu terkait dengan pernyataan bahwa ateisme diizinkan oleh Pancasila serta bahwa tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia. Nah, jadi dalam video pertama, Rocky Gerung itu menyampaikan bahwa ateisme dapat dikatakan diizinkan dalam Pancasila. Argumentasi ini biasanya didasarkan pada pendekatan kebebasan berpikir dan hak asasi manusia, yaitu di mana Rocky Gerung ini mengaitkan dengan sila Pancasila nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila keempat tentang demokrasi. Nah, selanjutnya dalam video kedua, Rocky Gerung itu menyatakan bahwa tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang benar-benar asli Indonesia, karena nilai-nilainya memiliki akar dalam pemikiran global seperti humanisme, demokrasi, sosialisme, dan teisme. Nah, jadi argumen Rocky Gerung ini bersifat filosofis dan juga provokatif. Jadi Rocky Gerung ini berargumen seperti ini itu punya tujuan, yaitu membuka ruang diskusi kritis tentang dasar negara. Nah, mungkin kalau misal kita melihat dari filsafat Pancasila, jadi dia memiliki 3 dimensi utama, yaitu dimensi ontologis atau hakikat Pancasila itu berakar pada realitas manusia Indonesia sebagai makhluk individu dan juga sosial. Selanjutnya, kedua yaitu ada dimensi epistemologis, yaitu Pancasila digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada dimensi aksiologis, yaitu Pancasila mengandung nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, selanjutnya terkait dengan pernyataan tentang ateisme. Sila pertama bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Secara filosofis, sila ini menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada prinsip ketuhanan. Artinya, negara ini atau Indonesia tidak menganut sekularisme murni yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Namun, sila ini juga tidak menetapkan agama tertentu, sehingga mengandung prinsip inklusivitas dan toleransi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ateisme sejalan dengan sila pertama? Nah, secara normatif dan konstitusional, Indonesia mengakui keberadaan agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ateisme ini sebagai paham yang menolak keberadaan Tuhan tentu secara filosofis tidak selaras dengan sila pertama. Namun, dalam kerangka hak asasi manusia dan kebebasan berpikir, negara tetap wajib menghormati hak individu selama tidak mengganggu ketertiban umum. Disinilah muncul ruang diskusi yang dimaksud oleh Rocky Gerung tadi. Nah, kemudian terkait klaim bahwa nilai-nilai Pancasila tidak asli Indonesia, secara historis memang benar bahwa nilai-nilai seperti kemanusiaan, demokrasi, dan nilai keadilan sosial juga berkembang dalam pemikiran dunia. Namun, dalam kajian filsafat Pancasila, keaslian Pancasila tidak diukur dari eksklusivitas konsep, melainkan dari proses penggalian nilai yang dilakukan oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga tokoh BPU PKI lainnya. Nah, Pancasila ini merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai yang telah hidup dalam budaya Nusantara seperti gotong royong, musyawarah, religiositas. Jadi, meskipun memiliki kesamaan dengan nilai universal, Pancasila ini tetap memiliki karakter khas Indonesia. Nah, selanjutnya dari analisis dari filsafat Pancasila, selanjutnya dari 2 video yang sudah saya tonton tadi, menurut saya pribadi, argumentasi Rocky Gerung ini penting dalam konteks akademik karena mendorong kita berpikir kritis terhadap dasar negara. Namun, pernyataan tersebut perlu dipahami secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Nah, Pancasila bukan sekedar kumpulan konsep filosofis, tetapi merupakan dasar negara yang memiliki konsekuensi yuridis dan juga sosiologis. Interpretasi terhadap Pancasila harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan berpikir dan nilai fundamental bangsa. Nah, selanjutnya saya berpendapat bahwa ateisme sebagai kebebasan berpikir dapat dipahami dalam ranah individu. Namun, secara ideologis, Pancasila tetap menegaskan bahwa kehidupan berbangsa Indonesia berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pula, meskipun sila-sila Pancasila memiliki kesamaan dengan nilai universal, hal ini justru menunjukkan bahwa Pancasila bersifat terbuka dan mampu berdialog dengan peradaban dunia tanpa kehilangan identitasnya. Nah, mungkin dalam posisi saya sebagai mahasiswa, kita perlu menanggapi pernyataan kritis seperti yang disampaikan Rocky Gerung dengan pendekatan ilmiah, objektif, dan berdasarkan pemahaman filsafat Pancasila yang komprehensif. Pancasila itu bukan hanya teks normatif, tapi juga sistem filsafat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Mungkin menurut saya cukup sekian pendapat yang bisa saya sampaikan terkait dengan pernyataan dari argumentasi dari Rocky Gerung tersebut.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.